Tolong para dukun jangan cuci tangan, gitu. Kalau seandainya ente semua yang manggil aneh, ente para dukun ente aneh ditunjuk sebagai pengacara, lalu setelah kasus ini rame ente baru mau cuci tangan menjadi artis, ente dengerin aneh ya, ente Bahlul. Bicara yang mau aneh. Ente Bahlul katanya. Oke. Ini kayaknya yang ini ya, ntar. Ini kayaknya yang Usi itu kan, yang praktek kebal di podcastnya Denny Sumargo yang gagal itu ya. Usi, iya sih kayaknya ini orangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kali ini saya mau nge-reaction videonya pengacara dukun yang lagi marah-marah ya, nyemprot si Jindan. Karena Jindan nggak ngaku sebagai dukun, padahal di awal munculnya Jindan dia ada di barisan para dukun, membela dukun-dukun yang katanya tersakiti akibat perkataannya Marcel Radival. Ya bagus dong kalau Jindan itu sudah tidak lagi ada di barisan para dukun, karena memang orang yang menyandang status habaib ya, atau punya nasab Habib ya sebaiknya memang tidak mendukung perdukunan, malah menentang. Tapi sepertinya itu yang menyulut kemarahan pengacara dukun ya, karena dianggap mungkin Jindan ini seperti pengkhianat para dukun atau gimana. Coba kita simak dulu aja videonya ya. Kami juga belum begitu mudeng ya. Akhir-akhir ini Jindan, saya nggak manggil dia Habib karena saya nggak tahu dia Habib bukan, saya manggil Jindan aja. Jadi akhir-akhir si Jindan ini beberapa kali podcast nggak ngaku dia dukun kan gitu. Sementara awalnya memang kan waktu saya dipanggil sama Haji Ridwan ke rumahnya untuk menjadi kuasa hukum, kan saya diperkenalkan dengan si Jindan ini gitu. Ya jadi memang dibalik ini semua sebenarnya ya BHR ya, Bang Haji Ridwan itu yang minta melaporkan ini, melaporkan itu. Oke, kita simak lagi videonya. Jindan ini minta tolong, atau Pak Haji minta tolong kalau nggak salah waktu itu agar dia ikut juga, agar ikut masuk wawancara kan gitu. Padahal kami maunya pelapornya adalah Saudara Agus kan gitu. Namun Jindan ini semacam seperti memaksa agar masuk di dalam rombongan ini. Bahkan beberapa kali saya masukkan paranormal lain ya, dukun lain juga Pak Ridwan protes kan, nggak mau kan. Jangan, kalau bisa Jindan saja kan gitu. Oke, jadi yang menyuruh Jindan masuk untuk di barisan para dukun ya BHR ya. Bahkan si pengacara ini katanya mau menggandeng dukun lain, tapi BHR mengatakan jangan, Jindan saja, seperti itu. Oke, kita simak lagi guys ya videonya. Ya, saya tanyakan kapasitas Jindan ini siapa, dukun apa bukan? Katanya iya, masuk dalam lingkup organisasi dukun. Oke, saya bilang. Kalau main sudah oke, saya masukkan, karena kan bahasanya dukun. Kalau bicara masalah kehabaiban kan kita lagi nggak bahas habib, kita lagi nggak bahas ilmu agama. Di sini kita lagi bahas masalah perdukunan yang dihina oleh Marcel. Artinya kan dukun yang harus masuk ke situ gitu loh. Jadi lantas setelah ini viral, lalu Jindan ini nggak mengaku dukun ya, saya bingung juga. Dia masuk kemarin ngakunya dukun, sekarang tahu-tahu nggak ngaku dukun lagi, kan bingung saya gitu loh. Dan dia juga kemarin menunjukkan kepada saya, dia baru bikin surat apa gitu loh dari Habib itu. Karena dia ditegur oleh Laskar Alawin kalau nggak salah. Betul. Surat keturunan dia apa gitu, tentang dia keturunan Rasul atau apa, nggak tahu saya. Tapi kan selama ini kan saya nggak tahu dia cucunya Rasul atau bukan, karena kan nggak terdaftar. Setelah baru-baru ini kan dia nunjukin dia baru mau daftar jadi Habib kan gitu. Dia bikin sertifikat baru ini gitu loh. Baru ini nggak tahu dia asal usulnya dari mana, kita nggak kenal. Saya manggilnya Jindan aja kan gitu. Tapi karena saya menghormati kata Kiai Ridwan ini Jindan ini Habib, ya saya panggil Habib. Walaupun saya nggak ngerti dia Habib bukan kan gitu. Lalu kesini-sini makin ngaco gitu, dia nggak mau ngaku dukun gitu. Padahal kan ini temanya dukun, gitu loh. Artinya di sini jangan sampai dia memanfaatkan momen, ini momennya momen para dukun yang lagi tersakiti, dia nyalip di sini setelah tenar karena gimmick yang saya buat, ya kan? Gimmick dan mekanisme yang saya buat di dalam podcast sehingga menangkap nama dia gitu. Lalu setelah itu dia lupa, jangan juga. Kasihan para dukunnya gitu kan. Tuh kasihan para dukunnya katanya ya. Ya Jindan mana nih, kasihan para dukunnya katanya. Coba kita simak lagi ya. Para dukun yang lagi berjuang mempertahankan namanya ini loh, gitu loh, yang sedang diduga dihina oleh Marcel ini. Jadi si Jindan ini jangan bikin konflik baru lagi gitu. Jangan bikin konflik baru lagi. Jadi dia harus satu suara dengan kita. Kalau dia dari awal bukan dukun, saya usir ngapain? Nyampain podcast doang. Karena dia ngakunya dukun, makanya saya bawa. Kalau tahu saya si Jindan itu bukan dukun, saya usir lah dari awal. Orang ini temanya tema dukun kok, gitu. Jangan sampai dia tuh mengais rezeki di sini pura-pura seakan dia orang bersih gitu loh, cuci tangan, jangan. Kan ini saya mau ngedampingi Pak Agus ini kan karena di situ Haji Ridwan kan itu sebagai pendiri di akte pendirian, sebagai pendiri LSM ini, TPHDI.
Jadi kalau Haji Ridwan bilang saya nggak dukun apa segala ya, loh nama sampean ada kok di akte pendirian. Ya BHR ini kenapa nggak ngaku dukun juga ya? Padahal dia udah jelas ada di akte pendirian itu. Kan mereka juga para dukun. Kok bisa ya ini malah nggak ngaku jadi dukun? Padahal sebelumnya ya kor-kornya dukun. Gimana sih? Gitu. Nama sampean ada di akte pendirian. Tuh. Gitu. Jangan cuci tangan, ya. Jangan sampai memancing di air yang keruh karena orang lagi pada mumet ini. Nah, jangan cuci tangan juga ya BHR ini ya. Padahal BHR lah yang ada di balik semua ini. Tapi kok seakan-akan seperti cuci tangan ya, nggak mau diakui bahwa sebagai dukun. Loh, gimana? Maksudnya gimana nih BHR? Dukun-dukun ini lagi pada pusing, gitu loh, untuk meluruskan permasalahan ini. Gitu. Jangan bikin konflik baru lagi. Iya. Kalau memang kita mau solid dari awal sampai akhir. Gitu. Jangan sampai nanti ini si Jindan ini ada tawaran podcast sana podcast sini atau berubah gitu kan. Saya bukan dukun, saya ini orang hebat, saya baik, saya ini. Oh jangan. Oke. Saya yakin ada hal besar yang terjadi di balik layar yang membuat BHR dan Jindan tiba-tiba tidak mau diakui sebagai dukun. Dan saya yakin juga sebenarnya di hati nurani mereka itu paham bahwa penyebutan dukun sebagai profesi itu sudah tidak baik lagi di zaman sekarang. Sebelum viralnya Marcel Radival, udah banyak dai, ustadz, ulama yang menjelaskan tentang perdukunan. Jangan mendatangi dukun, nanti bisa nggak diterima sholatnya 40 hari. Jangan mempercayai dukun, nanti bisa kufur. Bahkan sebelum viralnya perdukunan saat ini, sudah banyak berita-berita tentang dukun yang mencabuli pasiennya. Jadi memang sebelum Marcel Radival viral dengan aksi-aksinya, konotasi dukun itu memang udah buruk duluan guys. Oke, coba kita lanjutkan lagi nih ya, menyimak videonya, nanti saya tanggapi lagi. Ya kan Haji Ridwan ini kan dari dulu dukun, gitu loh, kan barengan sama saya. Haji Ridwan dukun, orang yang punya supranatural. Ya, jadi BHR itu dukun ya, kata si pengacaranya ini. Oke, kita simak lagi. Gitu. Dan selama ini dia nggak ada masalah dengan saya. Tapi kalau semuanya mau lepas tangan, Haji Ridwan lepas tangan dia bukan dukun, si Jindan bukan dukun, lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu loh. Orang mereka sekarang kan kita datang ke sini karena Haji Ridwan merasa difitnah oleh Marcel. Dia bilang dukun cabul, dukun penipu kan gitu awalnya. Lihat nih wajahnya, marah banget ya. Kelihatan sangat marah sekali ini pengacara ya. Saya nggak kenal dukun-dukun lain, saya taunya Haji Ridwan dipanggil, saya dipanggil sebagai kuasa hukumnya. Gitu. Saya dipanggil karena saya untuk mendampingi Haji Ridwan diserang oleh Marcel, dikata-katain dukun cabul, dukun penipu. Gitu loh. Lantas saya mau karena dipanggil. Saya bilang alasannya apa? Akte pendirian. Oke, kalau akte pendirian masuk, saya bilang. Ayo kita laporin. Saya belum kenal tuh sama ketum-ketum yang lain tuh, ketua umumnya TPHDI saya nggak kenal awalnya. Gitu. Tapi karena saya udah lama berkecimpung di dunia perdukunan dengan para paranormal ya, jadi saya ikut-ikut aja sama mereka gitu loh. Saya mau karena ditunjuk Haji Ridwan. Gitu loh. Lalu Agus ditunjuklah sebagai pelapornya, Agus Tiar gitu. Lantas setelah di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan, ya lantas saya dipanggil sama siapa? Hah? Akhirnya saya udah gegas, mereka tinggalin gitu. Mereka mau bersih nama, mau jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Ini dulu selesain. Hah? Gue dipanggil sama lu buat apa di sini? Hah? Emang gue orang gila nerima kuasa kalau nggak ada dasarnya? Oke, cuman Bang Haji juga sempat menegaskan kemarin katanya dia juga itu ya, maksudnya sama Jindan ya dia gurunya gitu, dan Bang Haji juga sempat bilang kayak ya itu bahwasannya terpisah gitu, kayak memang bukan satu jalur. Pokoknya mau terpisah bu, enggak, ini lagi acara itu kemarin mau lapor, saya tanya ini dukun semua bukan? Iya dukun. Si Jindan juga minta tolong ikut, minta tolong masukin biar diwawancara, buktinya ada saya semua. Kalau bukan dukun saya usir, kan ini acara dukun. Gitu loh. Iya. Jadi bukan acara habaib, ya acara dukun. Kalau dia ngaku habaib. Kalau dia bilang habaib dari awal saya nggak boleh. Karena ini bukan acara habaib, ini acara dukun dan kamu bersedia. Gitu. Oke, berarti Bang Firdaus juga awalnya nggak tahu dia habaib ya sebenarnya? Ya, saya mah masa bodoh sih orangnya gitu loh. Orang mau ngaku habaib kek, anaknya Jin Tomang kek, anaknya Tuyul kek, bodoh amat. Selama mereka baik sama saya anggap itu teman. Anaknya Jin Tomang katanya. Saya orang nggak peduli saya siapa latar belakangnya, mau rampok, mau kiai, mau apa, baik sama saya oke. Tapi kalau udah mulai mengkhianati atau membelok saya agak suka, karena saya orangnya lurus. Bang Firdaus bakal ngambil tindakan apa sih kalau memang pada akhirnya mereka mungkin bakal cuci tangan? Ya tindakan apa? Berdoa aja, ngapain tindakan apa lagi? Kalau toh saya juga nggak mau bikin konflik baru, cuma saya mempertegaskan di sini, menegaskan. Di sini porsinya porsi dukun yang lagi datang. Tolong para dukun jangan cuci tangan, gitu. Kalau seandainya ente semua yang manggil aneh, ente para dukun ente aneh ditunjuk sebagai pengacara, lalu setelah kasus ini rame ente baru mau cuci tangan menjadi artis, ente dengerin aneh ya, ente Bahlul.
Bicara yang aneh. Ente ente bahlul katanya. Jangan setengah-setengah. Cuman kalau kita berbicara tentang kasus ini kan lama-lama mulai kemana-mana nih ya kan. Ibaratnya Ya. juga mulai ada lama-lama ngaku inilah, ngaku itulah gitu. Bang Firdaus sendiri tapi tetap bakal menjalani proses hukumnya dengan. Iya kan pelapornya si Agus dan saya dengan Oke. ketua umum TPHDI kan gak ada masalah. Saya tunjuk terus dan saya diangkat sebagai kabiro hukum kan di situ. Jadi saya gak ada masalah dengan mereka berdua. Siapapun lah gitu. Kan saya udah bilang, siapapun di depan saya lu mau ngaku cucunya Jin Iprit, gue iyahin. Yang penting lu baik. Kalau saya gak bermasalah masalah status, bodo amat. Oke. Ini kayaknya yang ini ya, ntar. Oke. Ini kayaknya yang usi itu kan, yang praktek kebal di podcastnya Denny Sumargo yang gagal itu ya. Usi, iya sih kayaknya ini orangnya ya. Oke, tanggapan saya gini teman-teman ya. Manusia itu ada yang nggak tahu malu. Nah, manusia yang nggak tahu malu ini kalau kita kasih tahu bisa jadi dia langsung malu dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya. Tapi ada tipe orang yang bukan nggak tahu malu, tapi dia buang rasa malunya. Nah, orang yang seperti ini bahaya karena orang yang membuang rasa malunya, kita kasih tahu seperti apapun dia, tetap aja nggak peduli. Dia tetap melakukan kekonyolannya untuk mencapai tujuannya itu. Dan tanpa sadar dia sedang menghancurkan karirnya sendiri. Contohnya nih ya, misalnya ada oknum dokter yang selalu melakukan kekonyolan di sosial media. Dia tindakan asal-asalan, pokoknya konyol lah. Kira-kira berikutnya bakal ada nggak yang pakai jasa dokter itu lagi? Nggak akan ada teman-teman, karena orang sudah takut, karena orang sudah menilai, wah ini buruk nih. Nah, dukun-dukun yang viral sekarang, wesi gagal, tusuk jarum juga gagal ketahuan, triknya seperti apa? Apalagi si Samsudin ya, itu kan udah kebongkar habis-habisan ternyata pengobatannya menggunakan trik sulap. Harusnya dengan hal-hal seperti itu udah stop, jangan diperpanjang lagi kekonyolannya. Itu sama aja menghancurkan karir Anda sendiri. Tapi Allahu a'lam, mungkin ini cara Allah membongkar ini semua agar kita tidak terjerumus pada praktek perdukunan yang merugikan secara materi bahkan secara akidah ya. Nauzubillahi min zalik. Kalau sudah syirik itu wah, itu bahaya. Apalagi kalau menganggap bahwa kesyirikan itu adalah sebuah hal yang benar, tersimpan sebagai sebuah ideologi di pikirannya, itu susah sekali untuk dibersihkan ya. Susah sekali untuk dinasehati. Ya, semoga Allah menjaga kita semua dan kita wafat dalam keadaan memegang teguh tauhid kita ya. Memegang teguh ajaran agama Islam kita tanpa membawa dosa syirik, tanpa membawa dosa kemusyrikan, apalagi menjadi kafir. Nauzubillahi min zalik. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.